Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamiru fi dirasati kitab Umdatul Ahkam fil Kitabis Shiyam. Kita lanjutkan pelajaran kita di membaca hadis-hadis ahkam dari Umdatul Ahkam, yaitu tentang pembahasan kitab ya As-Siyam, kitab tentang puasa Ramadan. Tayyib. Hadis berikutnya datang dari Aisyah, an Aisyata wa Ummi Salamah, dan juga Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yagtasilu wa yasumu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eh, didapati oleh fajar. Ya, maksudnya adalah fajar mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa huwa junub min ahlihi, dan dia dalam keadaan junub, dan beliau dalam keadaan junub dari ya keluarganya, maksudnya adalah dari istrinya. Tsumma yagtasilu wa yasumu. Kemudian beliau pun ya mandi dan berpuasa. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. An Aisyah, dari Aisyah, Aisyah sebagaimana yang dimaklumi, beliau adalah Ummul Mukminin, ya, ya binti Abi Bakar Abdullah bin Utsman bin Amr al-Quraisy at-Tamimi. Taib. Semoga Allah meridhoinya dan juga meridhoi ayahnya. Dimaklumi bahwasannya Ummul Mukminin yaitu Aisyah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah wafatnya Khadijah, ya setelah wafatnya Khadijah. Nah, dan beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang dinukil darinya dari ya lebih dari sekitar 2000 hadis, ya. Jadi beliau Aisyah adalah termasuk ulama yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini Aisyah. Ya, beliau adalah eh, sosok yang sangat cerdas, ya, besar kecerdasannya, ya, pemahamannya dan juga ilmunya. Taib. Kemudian Ummul Mukminin yang berikutnya itu Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah, nama beliau adalah Hindun, ya, binti Abi Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga istri Nabi, yaitu setelah wafatnya Abu Salamah dalam perang Uhud. Taib, dalam perang Uhud. Dan ketika Abu Salamah wafat, ya, Ummu Salamah berdoa, ya,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Maka beliau berdoa di situ ya. Ya Allah, berilah pahala bagiku. Allahumma ajirni, berilah pahala bagiku fi musibati, pada musibahku ini, yaitu ketika wafatnya suami beliau, yaitu Abu Salamah. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Maka doanya ini terkabul. Ya, Allah gantikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa itu? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi menikahi beliau. Taib. Ini sekilas tentang Aisyah dan juga Ummu Salamah dan dimaklumi keduanya. Taib. Kemudian ma'anil mufradat, beberapa makna dari kosakata di dalam hadis ini kita akan lihat. Anna Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudrikuhu. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, yudrikuhul fajru. Fajar itu mendapatinya. Ya, fajar itu mendapatinya. Maksudnya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu didapati oleh, ya, fajar. Fajar terbit disebutkan wahwa junub min ahlihi. Tetapi beliau masih dalam keadaan junub dari keluarganya. Yudrikuhu, ya, didapati atau datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yudrikuhul fajru. Al fajru dimaklumi dia adalah fajar subuh, ya, itu cahaya putih subuh. Dan fajar di sini adalah cahaya yang terbentang di ufuk, ya, yang terbentang di ufuk. Taib, kana yudrikuhul fajru. Fajar telah mendatangi beliau. Taib, wa huwa junubun min ahlihi. Wa huwa junubun. Wa huwa junub, kalimat ini, ya, fi mahallin nasbin hal, dia adalah penjelas keadaan atau penjelas keterangan kondisi. Ketika fajar mendapati beliau, ya, beliau masih dalam keadaan junub, ya. Taib. Junub, ya, menurut syariat adalah segala hal yang mewajibkan dia mandi, ya, mewajibkan dia mandi, ya, baik karena keluar mani, afwan, kemudian ataupun dengan jima. Taib. Maka wahwa junub ini adalah penjelas keadaan, yaitu keadaan Nabi pada saat itu, pada saat fajar mendapati beliau. Jadi sudah masuk waktu subuh, tapi beliau belum mandi, ya, beliau masih dalam keadaan junub. Kemudian min ahlihi, dari keluarganya, maksudnya adalah karena melakukan hubungan suami istri dengan keluarganya, maksudnya dengan istrinya. Ya, maksudnya dengan istrinya. Disebut ahli, ya, keluarga, ini menunjukkan maksudnya adalah istri-istri beliau. Taib. Penjelasan bahwa junub yang terjadi pada beliau itu karena berhubungan dengan istri beliau. Hal ini untuk menjelaskan bahwa, ya, pengakhiran mandi itu, ya, adalah kesengajaan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kesengajaan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisi yang mewajibkan mandi tersebut bukan datang secara tiba-tiba, ya, bukan datang secara tiba-tiba. Maka ini menunjukkan kesengajaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yagtasilu, kemudian beliau mandi, ya, bersuci, ya, mandi yang diinginkan adalah mandi wajib, ya, ya, al-ghusl. Tsumma yagtasilu, kemudian beliau mandi, maksudnya adalah bersuci dari junub setelah fajar terbit, ya, ya, begitu setelah fajar terbit beliau pun mandi. Nah, wa yasumu, dan kemudian beliau berpuasa, meneruskan puasanya, ya, ya. Taib, nanti akan kita jelaskan faedahnya. Taib. Kemudian
Al-ma'na ijmal, beberapa kandungan umum dari hadis ini adalah bahwasannya kedua ummul mukminin yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, ya ummahatul mukminin, ya adalah orang yang paling tahu tentang apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, karena mereka berdua adalah istrinya. Ya, mereka berdua ingin mengabarkan bahwa Nabi ya biasa melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan fajar pun terbit sebelum beliau mandi. Ini menunjukkan ya, jelas dalam nas hadis kana yudrikuhul fajru wa huwa junub. Ya, fajar telah mendapatinya, artinya apa? Sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh. Wa huwa junub. Padahal beliau masih dalam keadaan junub. Ya. Namun beliau disebutkan meneruskan puasanya summa yaktasilu wa yasumu. Ya. Beliau meneruskan puasanya dan tidak menggantinya. Baik. Ya. Ini faidah bahwasannya ketika fajar masuk, yaitu masuk waktu subuh, kemudian beliau dalam keadaan junub, padahal beliau masih dalam keadaan junub, maka dia pun segera mandi dan meneruskan puasanya. Ya. Taib. Ini menunjukkan bahwasannya junub, ya, ketika fajar telah masuk, itu masuk waktu subuh, maka tidak membatalkan puasa, ya, tidak menjadi syarat junub itu sebagai ya syarat puasa. Boleh dia berpuasa ketika junub. Yang tidak boleh adalah sholat. Jadi ketika fajar mendapatinya dan dia masih junub, maka beliau mandi ya untuk sholat. Kemudian beliau meneruskan puasanya. Taib. Ini diantara faidah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya ya eh, tidak wajib bersegera untuk mandi junub. Ya, tidak wajib mandi segera ketika ya ketika junub. Karena yudrikuhul fajru wa huwa junub. Ya, Nabi saja ketika fajar mendatanginya baru beliau mandi. Maka tidak wajib bersegera untuk mandi junub ketika setelah berhubungan dengan keluarganya. Taib. Kemudian bolehnya mengatakan secara terang-terangan perkara yang sedikit memalukan. Maksudnya adalah perkara yang ya merupakan eh, rahasia dalam keluarga, ya, dengan maksud untuk ya suatu maslahat, dengan maksud untuk suatu maslahat. Maka Ummu Salamah dan Aisyah mengatakan demikian secara terang-terangan ya kepada yang menanyainya, yaitu jawaban ini adalah ditujukan kepada Marwan ibn Al-Hakim. Marwan ibn Al-Hakam ketika mengutus seseorang untuk bertanya kepada keduanya, bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah tentang hal tersebut. Maka ini adalah jawaban mereka berdua, bahwasanya ya ketika fajar mendatanginya, maka dia dalam keadaan junub dan dia melanjutkan puasanya. Taib. Ini adalah perkara yang sedikit merupakan rahasia dalam keluarga, tetapi beliau terangkan untuk suatu maslahat. Taib. Kemudian di antara faidah yang lain adalah bahwasannya perbuatan Nabi, yaitu beliau mandi eh, kemudian meneruskan puasanya padahal fajar sudah masuk, itu menunjukkan hujah bahwasannya bolehnya hal tersebut. Ya, bolehnya melaksanakan hal tersebut. Taib. Jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk hujah, dalil tentang bolehnya hal tersebut. Taib. Ini saja faedah ringkas yang dapat kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala sanastamiru fi hadzal dars. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran ini ya di esok hari. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.